Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Firawati, NIM A211901114, kelas C dari program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memenuhi ujian saya dengan mata ujian bank dan lembaga keuangan mengenai vintage. Apa itu vintage? Vintage merupakan singkatan dari Financial Technology berdasarkan National Digital Research Center, mendefinisikan sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Sederhananya, vintage adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Sejarah vintage. Kalian sudah tahu belum perkembangan sejarah vintage? Di era 1980-an, banyak perbankan di dunia mulai memanfaatkan sistem pencatatan data yang dapat diakses melalui komputer. Disinilah awal mula vintage berkembang. Sejarah vintage di dunia dimulai dari era 60-an, kemudian semakin berkembang di era 80-an, dan semakin sempurna di era 90-an. Masuk ke tahun 90-an, Financial Technology mengenalkan online banking kepada nasabahnya. Perkembangan ini juga terus berlanjut, yang dari awalnya 7% saja pada tahun 2006 menjadi 78% pada tahun 2017. Telah tercatat pada tahun 2017 sebanyak 140 perusahaan mulai bergabung dan juga mengikuti sistem pekerja Financial Technology. Jika dilihat berdasarkan data yang telah dihimpun Bank Indonesia, telah mencatat nilai transaksi finansial teknologi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2016 mencapai 203 triliun rupiah. Perkembangan vintage di dunia. Vintage pertama kali muncul di benua Eropa. Tepatnya vintage hadir dalam bentuk P2P lending di Inggris pada tahun 2005 silam. Setelah hadirnya vintage di benua Eropa, benua lain pun mulai memperkenalkan vintage. Ingin segera mengejar perkembangan vintage di Eropa, P2P lending pun hadir di benua Amerika pada tahun 2006. Vintage yang muncul di awal perkembangannya adalah Prosper Marketplace dan Lending Club. Vintage pun terus berkembang dengan pesat. Hal yang sama juga terjadi di Tiongkok. Perkembangan vintage di Indonesia. Di Indonesia sendiri, vintage mulai berkembang dan dikenal sekitar 3 tahun ke belakang. Pada tahun 2015, hadir Association Vintage Indonesia atau AVI yang bertujuan untuk menyediakan partner bisnis yang mumpuni. Kehadiran AVI menjadi salah satu pemicu perkembangan vintage di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2016, nama-nama perusahaan vintage mulai bermunculan. Hingga saat ini, sudah 164 vintage telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disebut OJK. Perkembangan vintage di Indonesia mampu meningkatkan produk domestik bruto dan meningkatkan perekonomian Indonesia secara makro. Peningkatan PDB sebesar 25,97 triliun rupiah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, konsumsi rumah tangga meningkatkan hingga 8,94 triliun rupiah. Keberadaan vintage mampu menaikkan kompensasi baik berbentuk gaji dan upah sebesar 4,56 triliun rupiah dan penyerapan tenaga kerja sebesar 215,433 orang. Apa kelebihan vintage? Mudah dalam melayani konsumen, informasi cepat dan mudah, keamanan terjamin, proses cepat, dalam peminjaman uang mudah disetujui dalam 24 jam, notifikasi pembayaran dan nominal akurat, dan yang terakhir pelayanannya efisien. Apa kekurangan vintage? Daya guna pinjaman tinggi, rawan penipuan, hanya menjangkau pebisnis yang melek internet, dan harus wajib terkoneksi internet.
Cara OJK mengawasi vintage. Cara OJK untuk mengawasi vintage adalah dengan merilis website Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital atau GESID. Peluncuran mini portal ini ditunjukkan sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara inovasi keuangan digital, dan masyarakat. Dengan GESID itu artinya OJK mulai menerapkan supervisory teknologi untuk mengembangkan ekosistem vintage. Selain itu, mengawasi vintage agar tidak terjadi pelanggaran maupun kemunculan vintage ilegal yang meresahkan masyarakat. Vintage yang ilegal di Indonesia sampai dengan 20 Desember 2019 silam, total jumlah penyelenggara vintage terdaftar dan berizin adalah sebanyak 164 perusahaan. Contoh vintage diantaranya ada Danamas, PT Pasar Dana Pinjaman. Danamas memberikan pinjaman mulai dari Rp500.000 hingga terbesar saat ini sekitar Rp200 juta. Tenor pinjaman mulai dari 7 hari sampai 12 bulan dengan bunga efektif sebesar 26,2% per tahun bagi peminjam. Dan ada Amarta, PT Amarta Mikro Fintech. Bunga yang ditawarkan Amarta kepada peminjam sekitar 10-12% per tahun, sedangkan kepada pemberi peminjaman atau lender, Amarta meminjamkan imbal hasil 15% per tahun serta cash flow mingguan, meski ada fee sebesar 3-5% yang dipungut dari mereka. Indonesia juga banyak vintage legal. Satgas Waspada Investasi OJK menemukan kembali vintage ilegal dari segmen peer-to-peer atau P2P lending sebanyak 105 perusahaan. Apa saja contoh vintage yang legal di Indonesia? Contoh diantaranya ada Dana Malaikat, GoSaldo, GoCash, LinkedIn, dan lain-lain. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.